Pada topik pertama, saudara, masyarakat baru-baru ini dikejutkan dengan beredarnya video rekaman aksi perampokan yang dilakukan oleh warga negara asing di Bali. Dalam video itu, tampak aksi perampokan dilakukan dengan senjata api lengkap bak aksi dalam film-film mafia. Jauh sebelum itu, aksi kriminalitas juga sudah kerap terjadi di Bali dengan melibatkan warga negara asing. Lalu bagaimana langkah polisi untuk mengembalikan keamanan Bali sebagai salah satu tujuan utama wisata di Indonesia? Nah, saat itu di tanggal 15 Desember 2024 di Kuta Selatan, Badung, Bali, suasana yang tenang di perjalanan berubah mencekam 180 derajat. Layaknya adegan di film-film, komplotan perampok yang mengendarai dua mobil muncul. Mobil pertama memblokade jalan, sedangkan mobil kedua menyekat dari belakang. Dari dalam mobil yang berada di depan, keluar 4 orang berpakaian serba hitam. Mereka ini mengenakan seragam khusus bertuliskan polisi di bagian dada. Korban adalah IL yang merupakan warga Ukraina, bersama supirnya dianiaya dan dibawa para pelaku ini ke villa di Kuta Selatan. Bahkan pelaku mengambil aset kripto milik korban dan tak tanggung-tanggung, nilainya sebesar 3,4 miliar rupiah. Polda Bali membantah telah menangkap mantan atlet MMA Hasan Askabov yang merupakan warga Rusia yang kala itu menjadi terlapor. Polisi mengklaim hanya melakukan pemeriksaan atas laporan korban yang menyebut Hasan dan 8 orang lainnya sebagai pelaku penculikan dan perampokan. Setelah diperiksa dan tidak terbukti terlibat, Hasan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan ke luar negeri. Kalau kata-kata dibebaskan itu identik ditangkap ya. Jadi ini yang kita meluruskan rekan-rekan, bahwa yang bersangkutan itu tidak ada penangkapan. Ya. Tapi kita panggil untuk klarifikasi. Kenapa diklarifikasi? Karena yang bersangkutan itu termasuk 1 dari 9 yang dilaporkan oleh pelapor pada saat membuat laporan polisi. Makanya yang bersangkutan kita panggil, waktu itu kita panggil 2 kali belum ada. Hasil koordinasi kita dengan pihak migrasi, kemudian migrasi menginformasikan bahwa yang bersangkutan akan meninggalkan Bali. Nah di situ kemudian kita amankan yang bersangkutan. Ya. Sehari pasca dilepaskannya Hasan karena terbukti tak bersalah dalam pemeriksaan, tim kuasa hukumnya memberi penjelasan. Pada saat perampokan warga Ukraina 15 Desember 2024 lalu, Hasan tak berada di Bali. Bahkan dalam akun Instagramnya, Hasan mengunggah pesan bahwa dirinya baru tiba di Bali pada 4 hari lalu. Ia tiba di Bali dengan menggunakan helikopter. Klien kami ditahan, kami dihubungi pas saat di Bandara Ngurah Rai. Tapi kami tidak boleh masuk ke dalam dan akhirnya klien kami dibawalah ke Polda Bali dan kami menunggu di sana. Dan saat itu klien kami memang ditahan 1 hari semalaman oleh Polda Bali. Di situ kami membuktikan memang dalam pembuktian klien kami pada Desember saat itu tidak ada di Bali ya. Jadi tidak pernah terbukti klien kami melakukan dugaan tindakan pengeroyokan, pemerasan apapun yang dilaporkan oleh Igor